hu aha hu aha ahoy 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 kakarujut banang tali nilon dipatuk iwak bagarak kawat unjun himung hati keingatan telah tiba puasa Ramadan. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin sayyidi so'imin sholatan antak dia biha hawaiji wa tufarrizu biha anni minal fakri wal kurabi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya Allah, berilah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, penghulu orang berpuasa, salawat yang dengannya mengabulkan hajat-hajatku dan mengeluarkan aku dari kefakiran dan kesusahan, dan salawat untuk keluarganya dan sahabatnya di setiap kedipan mata dan tarikan napas sebanyak hitungan keluasannya ilmu Allah. Ahoy 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 ahoy, selamat datang bulan Ramadan, orang Banjar karindangan, himung hati berpuasa Ramadan, 1000 pahala berlipat sebulanan. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin sayyidi so'imin sholatan antak dia biha hawaiji wa tufarriju biha anni minal fakri wal kurab wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ahoy 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 ahoy, sore Ramadan banyak orang berjualan makanan wan wadai berbukaan, himung hati Lailatul Qadar habis tarawihan, menuntut ilmuwan tadarusan. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin sayyidi so'imin sholatan biha hawaiji wa tufarriju biha anni minal
fakri wal kurabi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ahoy, 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 ahoy. Satu bab ilmu agama samawan 1000 rakaat. Di bulan Ramadan pahalanya jadi berlipat. Himung hati menggali ribuan rakaat. 1000 rakaat sunat jadi 1.000.000 rakaat. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin so'imi sholatan antak dia biha hawaiji wa tufarriju biha ani minal fakri wal kurabi wa ala li Syekh Muhammad Zaini Ibnu Abdul Ghani waliman hadir fi hajjal majlis waliman anfaqa fi hajjal majlis waliman sadaqa li hajjal majlis waliman khadama li hajjal majlis. Sayyidul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirmalikil qudusis salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ba'asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Jalal Qadir wal gunya wasirul asrar wa itihabul aqabir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani wan nawadir insyaallah. Wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah menguatkan kita dunia dan akhirat. Allah membersamakan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang-orang yang penuh mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperkenankan meminum telaga haudi beliau dan dijadikan oleh beliau orang-orang yang disayangi beliau. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kita semuanya di sini, rezeki keluarga kita, anak-anak kita, dimudahkan segala urusan kita dan urusan mereka. Mudah-mudahan mereka dilapangkan dan dihindarkan dari segala musibah, bencana dan penyakit, baik penyakit yang datang pada diri sendiri maupun dari di luar kita. Amin ya rabbal alamin. Selamat bulan Ramadan, alhamdulillah bulan Ramadan. Daripada ungut-ungut di rumah ya lah, pohon nyiur dilihati di muka rumah ya kakak itu juga. TV dilihati ya kakak itu aja, makin berburuk TV di rumah ya lah. Nah, alhamdulillah kita bertemu Ramadan, kita dapat yang disebut di dalam hadis Nabi, man fariha syahr Ramadan, siapa yang gembira dengan datangnya atau biqudumi Ramadan, dengan datangnya Ramadan, haramallahu jasadahu, Allah haramkan jasadnya anin niran, dari api neraka. Wujud daripada kita gembira itu ialah kita mengisi hari-hari kita setidaknya dengan ibadah, dengan amaliyah lebih banyak dari bulan sebelumnya, bahkan juga tetap menuntut ilmu di dalamnya. Di beberapa pesantren bulan Ramadan ini biasanya mengkhatamkan Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari ya. Sebagian ada juga mengkhatamkan beberapa kitab ya diantaranya. Nah, alhamdulillah kita seolah-olah seperti itu ya. Alhamdulillah beberapa bab yang kita raih mudah-mudahan bisa ya. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengisahkan dalam Jala'ul Qadir, atau minggu sebelumnya ya,
Nah, kata beliau, berbahagialah orang-orang fakir, karena orang fakir itu satu langkah sudah disebut oleh Nabi bersama Nabi di akhirat, bersama Allah di akhirat. Jadi kalau pian masih fakir, itu satu langkah sudah. Tinggal langkah-langkah yang lain adalah melengkapi syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya maksudnya sholat 5 waktu, ya lah. Nah, itu syarat-syaratnya, termasuk Ramadan, meninggalkan yang maksiat, supaya Nabi tidak ada yang menghalangi Nabi. Karena Nabi itu pernah banyak dalam riwayat hadis ya. Misalnya ada orang hafal Quran, jangan Nabi, orang yang hafal Quran itu akan diberikan Tuhan kemampuan memberi syafaat 70 orang keluarganya yang untuk masuk surga. 70 orang, kecuali jangan Nabi. Nah, tapi ada pengecualian. Habasyahu, ada yang menahannya. Apa dong menahannya? Misalnya ahli Quran itu suka menyambati orang, misalnya suka meremehkan orang, misalnya gagal, habis, tidak jadi bisa memberi syafaat. Atau sombong, biasanya sombong lah, angkuh lah, karena merasa lebih bisa daripada orang lain, gagal jadinya. Atau berbuat maksiat-maksiat yang lain. Nah, itu contoh pengguguran daripada padahal sudah bagus benar. Berapa tadi? 70 orang dari keluarganya. Ya lah, ada orang mendapatkan syafaat diberikan Tuhan dalam hadis. Yasfa'u, mereka yasfa'un nas, mereka bisa memberi syafaat di qaryatihim, bagi kampung halaman mereka. Sekampungan kau ada juga. Ada bahkan rijalun, seorang laki-laki aja Nabi bisa memberi syafaat siapa saja orang lain. Masya Allah, luar biasa hadis-hadis Nabi itu. Termasuk Uwais Al-Qarni itu satu kampung kau memberi syafaat. Jadi syafaat itu bila sudah terpenuhi kewajiban-kewajiban, mudahlah kita mendapat syafaat. Karena kita contohkan beberapa kisah tentang syafaat itu ya. Nah, syafaat itu kadang langsung sifat hari-hari manusia. Contohnya syafaat yang berupa dalam pengertian yang khusus, syafaat Allah kepada seorang nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Minggu kemarin, al-fuqara ilal haqqi asyabru ma'ahu. Syarat mutlak orang fakir itu untuk mendapatkan dia bersama Allah nanti di akhirat, bersama Nabi nanti di akhirat, ialah as-sabru. Dia harus bisa ilmu sabar. Nah, kita ini banyak yang miskin tapi mengeluh. Nah, kalau mengeluh berarti gugur syarat, ya kah? Jadi yang dimaksud sabar tidak ada mengeluh, disenangi aja, disukai aja. Karena kerjaan berjualan es, pas datang Ramadan, bahaya amne. Nasib pangkara kau berjualan tidak bisa berjualan, berarti mengeluh. Sudah penghidupan sulit, lalu mengeluh. Atau karena kerjaan munjun memancing kah di kampung, bisa ikan nih puasaan juga nejar. Udah mau mematok nejar. Nah, ya kalah. Jadi mengeluh dia dengan melaksanakan agama. As-sabru ma'ahu wa an ghairi, dan selain qulubuhum inda muti'atin mubakharatin la tuqbalu ghair. Mereka di sisi Allah, di hati mereka itu sebenarnya ada asap, ada apa ya? Ada harum-haruman. Mubakarah itu semacam dupa yang wangi-wangian. Di hati mereka itu ada wewangian dari surga sebenarnya. Kalau mereka bisa sabar. Jadi ada makanan tuh kalau dicampur dengan sesuatu kelihatannya anunya. Kalau emas tuh waktu didapat lah kelihatan biasa aja kan, di batu-batu tuh habis dicampur dengan air tertentu ya. Hah? Nah, air rasa kah? Kelihatan emasnya lah. Oh, kuning, ceronong. Iyalah. Nah, kayak itu. Orang fakir itu begitu dicampur hidupnya dengan sabar, kelihatan baunya tuh, bau harum, mukhabbarah, wangi-wangian, masya Allah. Kama qala an Musa alaihi salam, wa haramna alaihi al-maradi'a min qablu. Orang miskin itu seperti kisah Nabi Musa. Kami haramkan orang-orang, kami tahan ya Tuhan dalam Al-Quran itu ya.
Tadi firman Tuhan, kami tahan orang-orang mampu menyusui Nabi Musa, sehingga tidak ada yang bisa menyusui kecuali ibunya. Nah, zaman itu Fir'aun itu ada dari informasi dari mana? Dari sihir, ahli sihirnya, bahwa akan lahir seorang anak. Akan lahir seorang anak. Jadi bujur informasi orang sihir ini, akan lahir seorang anak yang nanti anak itu akan menumbangkan kekuasaanmu. Apa nih jawab Fir'aun? Akhirnya apa Fir'aun? Memerintahkan kepada bala tentaranya membunuh setiap bayi yang lahir. Subhanallah. Kayak Pak, waktu itu orang tua Nabi Musa melahirkan, namanya akhirnya Tuhan menyuruh kepada ibunya untuk, Allah memberi wahyu untuk apa? Membuat di perahu sampan kecil, lalu dilarutkan. Sekalinya masuk ke istana Fir'aun. Itu kisahnya. Makanya Fir'aun itu jadi anak angkat Nabi Musa, itu jadi anak angkat siapa? Anak angkat Nabi siapa? Fir'aun waktu itu penguasa. Nah, pas begitu masuk ke situ, permaisuri istrinya Fir'aun ini langsung melihat mukanya Nabi Musa waktu bayi itu, langsung senang. Di dalam Al-Quran tuh, wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Wa alqaitu, kami lemparkan atau kami nuri, kami cahaya, begitulah, kami cahaya ya pengertiannya, terjemahnya, atau kami tampakkan, kami johirkan, alaika kepadamu wahai Musa, mahabbatan. Orang bila melihat mahabbatan mini, jadi cinta dia kepada aku. Nah, ini ilmu mahabbah, ini ilmu bebinian pengnilah. Dicatatkah ke dosa kah? Dosahin lah, karena anak mencari bebinian nih, dicatat. Ini orang bahari membaca yang ini, jadinya takluk bebinian. Waduh, lama lintuhut. Nah, ini bahaya nih, dicatakan ngalih jalan, ini sudah bebinian dia, ini bahaya nih. Lah, banyak sudah bebinian, ini bahaya. Ayo belum bebini karena bingung mencari binian, bisa aja karena ya kalau kita ingat lagi ayatnya lah. Pas kakanaan ingat ayatnya ya lah. Kami lemparkan, kami tampakkan, kami letakkan gitu ya kepadamu wahai Musa mahabbatan. Mahabbah tuh kecintaan. Minni, kecintaan itu langsung dari kami. Jadi bila melihat langsung terpancar rasa cinta, sehingga permaisurinya apa nih, Fir'aun langsung senang melihat anak itu. Apa nih, sampan masuk ke dalam kota indah di Mesir itu kan, air itu langsung masuk ke, kayak kita sini kolam renang lah. Cuma dulu kolam renangnya langsung tembus ke sungai ya lah, karena bersih kan. Lalu senanglah hatinya, dibawanya lah ke hadapan Fir'aun. Nah, padahal Fir'aun itu apa? Menitahkan untuk membunuh setiap anak. Anehnya Fir'aun melihat Nabi Musa jadi cinta juga. Jadi senang gitu kan. Masya Allah. Kayak kabar. Itu bahayanya ilmunya tuh. Bisa tunduk semuanya orang ngarau tuh. Jadi playboy bila mana tuh tuh. Lah, ditiup orang ke banyu, dimandiakan orang lah. Masya Allah, tetap benar tuh. Nah, itu keajaiban ayat Al-Quran. Nah, dibacakan tadi itu ada jenang mahfal tuh, bisa bahaya benar. Nah, selanjutnya kisah itu adalah ketika disusui. Nah, ini hebatnya. Ketika disusui, tidak ada seorang ibu pun Nabi Musa mau menyusu. Nah, aneh, padahal bayi yang masih abang itu kan mau menyusunya. Di dalam Al-Quran, waharamna, kami tahan atasnya al-maradi amin qabl. Orang-orang di sana itu untuk mampu menyusukan. Jadi banyak ibu-ibu yang sudah punya anak, kalau yang belum beranakan dasar karena kau menyusukan karena mau keluar air susunya. Air susu itu keluar kalau orang sudah berat. Begitu didekatkan dengan Nabi Musa menolak karena mau menyusunya.
Mun kita dapatnya susu sampai ketua bilang mengikuti tarus. Ya kalau lah. Nah, ini musak dah pun. Nah kalau ini ayat Al-Qurannya. Akhirnya diusulkanlah. Menurut riwayat ada adiknya ibu Nabi Musa bekerja di sana. Lalu dia berkata, wahai permaisuri, nanti aku carikan ibunya yang bisa, orang yang bisa menyusuinya. Insya Allah mau, bahasa kita kan gitu. Dicarinya, dipanggillah ibu Nabi Musa. Habis ibu Nabi Musa menyusui, langsung mau disusu. Nah, aneh lah. Langsung maunya nyetai, orang tuanya langsung ya kah? Mamanya langsung. Ya kalau mun kita kada tahu bini seorang gak ada kah? Ditangkap terus lah. Apa kisah ini? Tadi bicara tentang orang fakir. Orang fakir itu sudah berusaha juga hendak sugihnya, tapi anehnya tidak mau kaya. Banyak aja orang fakir itu pintar, banyak aja yang pintar, tapi tidak mau kaya. Paling kena beberapa orang dari orang fakir itu kena nang bisa kaya. Ya kalau di Banjar jadi pengusaha sukses, asalnya orang fakir tuh, orang sakit juga jadi kaya. Kenapa? Jawabnya adalah karena Allah. Nah, ini rahasianya yang dibicarakan saya. Seperti Nabi Musa kasusnya, dalam konteks kefakiran itu, kefakiran yang Allah tahan pada diri seseorang itu karena Allah ingin memaksa orang itu untuk masuk surga. Al-jannatun na'im. Jadi orang yang fakir, yang sabar, memang Allah sengaja. Inya disuruh berusaha, ndak mau juga kaya. Memang kenapa? Tadi ayatnya, wa haramna alaihi maradi. Seperti Nabi Musa, kami haramkan, kami tahan orang dapat memberi susuan. Sama orang miskin dibantu oleh temannya sudah supaya sugih, macam-macam. Jadi salah, nah apakah sololohan berjualan baras behitung kada bisa. Dibunguli orang terus berjualan lah. Nah, ya lah. Itulah rahasia ketika Allah memaksa seseorang ingin memasukkan ke dalam surganya. Nah, terkadang sebagian mereka ditahan Allah dalam kemiskinannya, sedang mereka dalam kesabaran atas kemiskinan itu. Subhanallah. Nah, itu rahasianya lah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil makna di dalamnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qad atakum syahrul ramadan syahrun mubarak unjila fihil Qur'an man fariha bidukuli ramadan haramallahu jasadahu alan niran. Assalamu alaika ya syahra ramadan. Sungguh telah datang kepadamu Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, padanya diturunkan Al-Quran. Siapa yang gembira dengan kedatangan Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Kesejahteraan padamu wahai bulan Ramadan. Salawatullahi wassalamullah ala Mustafa Sayyidis Shaimin Muhammadinil Mubashir bihuduri Ramadan. Salatan tudakhiluna biha alal murtada wal jannata bighairi hisab. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamah wal islami rabbi wa rabbukallah. Salawat dan salam Allah
kepada Nabi terpilih, penghulu orang-orang berpuasa, Muhammad pemberi kabar gembira dengan hadirnya Ramadan. Suatu salawat yang memasukkan kami dengannya menjadi orang yang diridhoi dan surga tanpa hisab. Ya Allah, telah datang hilal Ramadan atas kami, jadikan ia membawa keberkahan, keimanan dan keselamatan serta keislaman. Tuhanku